Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini kita membahas bagaimana memahami hak asasi manusia atau HAM, dasar, tantangan dan peran kita. Ya. Sebelumnya, saudara yang tahu HAM apa itu? Hak asasi manusia. Terus apa yang anda tahu selain itu? Definisinya? Hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir. Ini definisi banyak ya, tergantung dari gimana kita memakai ya. Ini sama. Nah, ini saya bacakan. Hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Sama ya. Ya, Pak. Bersifat universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Maksudnya itu bersifat universal itu umum, ya, global, bukan wilayah tertentu. Dan harus kita cari di situ adalah kuncinya HAM itu bukan pemberian negara, bukan dari pemerintah, dimiliki oleh semua orang tanpa diskriminasi ras, agama, gender, status sosial. Jadi pada dasarnya semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Pasal 1 deklarasi universal HAM. Jadi coba di slide berikutnya. Ikat dan ciri-ciri HAM. Menjaga martabat manusia, menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat, dan tanggung jawab bersama. Pemerintah negara HAM tidak perlu diberikan atau diwariskan. Kenapa tidak perlu diberikan atau diwariskan? Ya, kenapa? Tidak perlu diwariskan, tidak perlu diberikan. Apa itu alasannya? Ini cuma di kitab putar. Karena itu sudah menyebut dari lahir, ya. Bukan semacam pemberian, tidak dapat dilanggar, tidak dapat dibagi, berkah sejak lahir. Tidak dapat dilanggar, kita lihat secara realita. Ya, HAM ini kan hak asasi manusia, melekat sejak lahir, makanya tidak perlu diwariskan. Sekarang kita lihat faktanya. Apa yang Anda ketahui? Ada tidak yang menurut Anda HAM ini sudah dilanggar? Apa? KKD. KKD pokok uang. Apa KKD? Kelompok kriminal senjata. Gimana pelanggarannya? Ya? Membunuh. Tapi sebetulnya dasar membunuh ada? Ada yang tahu kenapa dia membunuh? Jadi kalau itu kan agak sensitif ya, isunya. Ada beberapa isu kalau di Papua kita bahas mengenai ya, ini sangat tempat ini. Kalau dari sisi yang biasa juga kita dengar, sepertinya di sana dipelihara untuk selalu hidup. Gunanya apa? Supaya porsi untuk APBN yang untuk di sana masalah keamanan segala macam itu kan cukup besar. Nah, ada isu seperti itu. Entah benar, salah, walau yang penting kita tetap berlandaskan bahwa HAM itu adalah sesuatu yang sifatnya dasar, sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Jadi kalau ada yang melanggar HAM itu sendiri, berarti kita tinggal melihat cara penjelasannya seperti apa. Ya, coba berikutnya. Kesetaraan dan non diskriminasi, non prinsip kesetaraan.
Apa yang bisa jelaskan prinsip kesetaraan yang dimaksud seperti apa? Setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Nah, satu pendapat ya. Memiliki kesempatan yang sama dalam hidup berbangsa dan bernegara semuanya. Jadi di situ tidak ada istilah tuan dan apa lagi? Ada tuan, ada budak. Apa lagi? Jadi setara itu sama posisi. Kalau kita berbicara hukum, berarti itu posisinya sama. Mau dia punya jabatan, tidak jabatan, hukum harus naiknya sama. Ya, dalam hal apabila ada pelanggaran hukum, tidak bisa kan hanya anggota dewan diberikan sesuatu yang tidak adil, ya, atau sebaliknya. Contoh yang sering terjadi, kenapa ada muncul dalam istilah hukum pedang tajam ke bawah untuk ke atas. Tidak mungkin istilah ini muncul kalau tidak ada kejadian. Ada. Nah, jadi kalau orang yang biasa kita lihat di media sosial atau kalau misalnya surat kabar misalnya media massa, Anda lihat bagaimana seorang pencuri ini baru kejadian, ya, dianggap itu baru diduga itu mencuri ayam di Sumatera bersama, kan? Itu tewas dianiaya oleh massa, padahal sesuatu yang belum pasti. Berarti ada penghakiman massal, belum bisa dibuktikan karena baru diduga. Nah, makanya anaknya ini rame-rame itu organisasi semua milik anaknya untuk kayak itu contoh-contoh semua.